Beberapa waktu yang lalu, saya menemukan pertanyaan yang menarik di X atau Twitter. Kamu pilih pasangan yang merokok tapi menafkahi atau pasangan yang tidak merokok dan tidak menafkahi? Selamat, kamu hampir dimanipulasi lewat kesalahan logika yang disebut sebagai false dilemma. Kesalahan logika atau logical fallacy ini membuat seolah-olah kamu hanya punya dua pilihan. Padahal, sebenarnya ada alternatif lain di luar dua pilihan tadi yang mungkin justru merupakan pilihan terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak logical fallacy yang berdampak dalam hidup. Dan di video ini, saya ingin memaparkan 5 logical fallacies yang sering ditemui. Bandwagon fallacy. Bandwagon fallacy adalah salah satu logical fallacy di mana menganggap kalau banyak orang yang melakukannya, maka tindakan itu dianggap benar dan dapat dimaklumi. Contoh kasusnya, ketika kamu menegur orang yang berkendara dan melawan arah, kemudian pengendara yang lawan arah tersebut bilang, "Loh, yang lain juga lawan arah kok, yang lain juga begini kok." Selamat, berarti kamu baru saja menyaksikan bandwagon fallacy. Ciri-ciri kesalahan logika ini antara lain adalah tidak adanya data, tidak adanya analisis, serta seolah-olah tindakan itu benar hanya karena mayoritas banyak yang melakukannya. Salah satu contoh klasik lainnya, misalnya kamu protes tetanggamu yang bakar sampah, kemudian dia bilang, "Lah, dari dulu yang lain juga begini kok, pada bakar sampah dan tidak ada yang mempermasalahkan." Oke, that's another example of bandwagon fallacy. Seharusnya kita sebagai manusia rasional adalah membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa. Sunk cost fallacy. Pernah nggak sih kamu di suatu hubungan yang sebenarnya hubungan tersebut sudah menjurus toksik dan tidak sehat, tapi kamu tetap menjalani hubungan tersebut karena sudah kadung lama dalam menjalaninya? Oke, kamu sudah terjebak di kesalahan logika yang disebut sebagai sunk cost fallacy. Pada sunk cost fallacy, kamu fokus pada cost atau efforts, bisa berbentuk uang dan atau waktu di masa lalu yang udah keluar dan tidak bisa kembali untuk memutuskan masa depanmu. Ini berarti kamu sudah mempertimbangkan masa lalu dan mengabaikan masa depan. Untuk kesalahan logika ini biasanya ditandai dengan kata terlanjur. Misal, wah udah terlanjur nih menjalani hubungan selama 8 tahun, masa harus putus sekarang? Padahal hubungan tersebut adalah hubungan yang toksik. Atau, wah udah kadung nih mengikuti series ini selama 3 tahun, masa harus berhenti? Padahal kamu udah gak enjoy lagi nontonnya dan series tersebut sudah membosankan misalnya. Sunk cost fallacy ini agak tricky karena otak kita sudah terprogram untuk benci terhadap kegagalan. Dalam tanda kutip tentunya. Padahal, berhenti itu bukan gagal, namun bisa jadi koreksi. Menurut saya, untuk keluar dari sunk cost fallacy, Anda bisa menanyakan pertanyaan ini kepada diri Anda sendiri. Kalau saya mulai dari nol lagi, apakah saya akan memilih alternatif atau pilihan ini? Atau sebenarnya ada alternatif lain? Appeal to authority. Pernah nggak sih kalian mendengar suatu statement? Kalau yang bilang influencer atau public figure A, udah ikuti aja opininya. Karena itu pasti benar. Oke, ini adalah kesan logika yang disebut sebagai appeal to authority. Kesan logika ini adalah karena kita menilai bukan pada argumennya, melainkan pada sosoknya. Sebagai ilustrasi, semisal Albert Einstein masih hidup dan kemudian beliau memberikan saran investasi untuk invest pada suatu produk atau suatu saham, dan orang berbondong-bondong langsung percaya pada produk sahamnya tanpa mendengarkan analisisnya, berarti mereka sudah terjebak di appeal to authority. Karena mereka berinvestasi bukan karena hasil dari uji argumennya atau hasil analisisnya, melainkan karena nama besar dari Albert Einstein. Padahal, keahlian Einstein itu di bidang fisika dan bukan di keuangan. Letak appeal to authority di sini adalah kita menganggap suatu pendapat benar hanya karena datang dari figur terkenal, meskipun otoritasnya itu tidak relevan dengan topik yang kita bahas, yaitu investasi pada contoh kasus Albert Einstein.
Otak kita langsung menerima karena ada figur otoritas di sana yang memberikan rasa aman secara psikologis meskipun tidak jelas atau masih dibuktikan kebenaran dari argumen atau alasannya. Dampak dari kesan logika ini adalah kita cenderung menjadi malas untuk menguji argumen karena kita percaya saja pada suatu public figure atau influencer. Kemudian kita juga bergantung pada suatu figur untuk memutuskan dan berpikir, serta sulit mandiri untuk mengambil keputusan. Dalam jangka panjang, kita akan kehilangan kepercayaan pada penilaian diri kita sendiri jika kita menyerahkan pemikiran pada orang lain. Kalau saya pribadi, untuk mengatasi appeal to authority, saya menggunakan pertanyaan ini sebagai litmus tes saya. Apakah saya setuju dengan argumennya, atau karena siapa yang mengatakannya? Jika figur yang beropini tersebut dihilangkan, apakah ide atau argumennya tersebut masih masuk akal? Kalau keputusan ini salah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Jika jawabannya adalah saya sendiri, maka saya berhak berpikir dan bernalar untuk diri saya sendiri. Oke, menurut saya menghormati figur atau authority itu penting. Tapi menyerahkan nalar kepada mereka untuk mengambil keputusan bagi kita itu adalah suatu hal yang berbahaya. False dilemma. False dilemma itu terjadi ketika kita berasumsi atau berpikiran kalau bukan A, pasti B. Padahal, di luar sana, masih banyak alternatif pilihan lain. Dan mungkin alternatif tersebut justru lebih baik dari A atau B. Saya memiliki contoh kasus yang mungkin banyak terjadi di masyarakat. Semisal, ada seorang sales dari KPR, kemudian menawarkan Anda pada tawaran KPR. Anda masih bingung. Kemudian salesnya bilang begini, kalau tidak ambil sekarang, berarti Anda tidak akan pernah punya rumah. Pilihan yang ditawarkan hanya ada dua, ambil KPR sekarang atau tidak punya rumah selamanya. Padahal di luar kedua opsi tadi itu ada opsi lain. Misal, Anda sewa sementara, Anda investasikan uangnya, kemudian Anda membeli rumah. Atau Anda membeli cash rumah sesuai dengan kemampuan Anda saat ini. Mungkin rumahnya jauh dari pusat kota atau lebih kecil dari rumah idaman Anda. Tapi karena false dilemma, sehingga sales tersebut menekan pada dua alternatif pilihan, sekarang atau tidak sama sekali. Otak manusia pada umumnya senang dengan false dilemma, karena dua pilihan terasa sederhana, cepat, serta tidak melelahkan. Realitanya, keputusan besar dalam hidup jarang sekali disimplifikasi hanya pada dua opsi. Saya pribadi menggunakan beberapa pertanyaan reflektif untuk menghindari false dilemma. Apa iya ini hanya dua pilihan saja? Atau sebenarnya saya sedang dalam tekanan untuk memutuskan? Apakah tidak ada alternatif ketiga untuk pilihan ini? Yang namanya hidup itu sangat jarang hitam dan putih. Kebanyakan justru abu-abu. Ketika hidup terasa hanya dua pilihan, seringkali masalahnya bukan pada pilihannya, tapi dari sudut pandang kita dan cara kita melihatnya. Keputusan yang baik jarang lahir dari keterdesakan. Keputusan yang baik itu lahir saat kita memberi ruang pada kemungkinan-kemungkinan lain. Availability heuristic atau recency bias atau bias ketersediaan. Contoh paling klasik dan terkenal dari availability heuristic adalah banyak orang yang takut naik pesawat, tapi enjoy ketika naik dan mengendari mobil. Secara statistik global, risiko meninggal karena kecelakaan mobil itu 1:100. Sementara risiko meninggal karena kecelakaan pesawat adalah 1 banding sekian juta. Berhubung kecelakaan pesawat sudah viral dan dibahas berhari-hari berbanding kecelakaan mobil yang hampir tidak pernah viral, orang langsung beranggapan pesawat terasa berbahaya dan mobil terasa aman. Padahal datanya terbalik. Banyak orang-orang beranggapan pesawat lebih berbahaya dari mobil karena kecelakaan pesawat mudah diingat, kecelakaan mobil tidak membekas secara emosional, kecuali kepada keluarga dan orang-orang yang mengalami kecelakaan.
Otak menilai berdasarkan ingatan, bukan probabilitas atau statistik. Pola besar yang sering muncul pada availability heuristic adalah karena otak sering bertanya, seberapa mudah saya mengingat contoh ini? Padahal, pertanyaan yang benar seharusnya adalah, seberapa sering ini benar-benar terjadi? Dampak dari bias ini adalah kita menjadi aware pada risiko yang kecil dan lupa pada risiko yang lebih besar. Saya pribadi, untuk menangkal recency bias atau availability heuristic, saya selalu bertanya pada diri saya, apa iya ini sering terjadi? Atau ini hanya di algoritma sosial media saja? Atau ini hanya karena saya sering melihat di newspapers atau koran saja? Yang menjadi masalah, di sosial media, algoritma kita diset menyesuaikan dengan preferensi user, atau dengan seberapa sering pemberitaan itu diberitakan, atau seberapa cepat suatu media atau informasi itu viral. Sehingga penting untuk beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa ketakutan saya berbanding atau sebanding dengan probabilitas keterjadiannya? Apa iya kejadian itu sering terjadi atau sebenarnya hanya contoh kecil saja? Yang sering kita lihat di sosial media atau di layar kita itu belum tentu sering terjadi. Di era sosial media, rasa takut sering lahir bukan karena dunia nyata, tapi dari layar kaca. Oke, sekian dari saya. Kalau Anda tahu logical fallacy yang lain atau contoh case yang merupakan logical fallacy, feel free buat meninggalkan komentar. Thank you and good luck.